Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaatul uzmah fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian Al-Qur'an perkata kita. Insya Allah malam hari ini kita akan mengkaji suratul Baqarah ayat yang ke-230. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang tolak roj'i dan juga khulu. Yaitu tolak roj'i itu adalah tolak yang bisa kembali kepada istrinya ya di dalam masa iddah tanpa harus menikah dengan akad yang baru. Tanpa akad yang baru, tanpa menghadirkan wali, juga tidak perlu menghadirkan saksi, karena cukup menyatakan saja aku kembali kepadamu, atau mari kita kembali merajut rumah tangga kita. Itu sudah cukup untuk menyatakan kembali, itu tolak roj'i. Selama rujuk itu dilakukan pada masa iddah, masa menunggu. Dan itu kesempatannya hanya 2 kali. Kemudian juga diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang khulu. Khulu itu ya perceraian atas permintaan dari istri. Karena mungkin tidak paham dengan sikap suaminya, suaminya yang tidak memperhatikan, tidak sayang, tidak berikan nafkah, menyakiti dan sebagainya, ya, permintaan istri untuk bercerai. Nah, karena meminta untuk cerai, maka ya dia bisa apa namanya dituntut sebagian maharnya. Maharnya boleh dikembalikan baik sebagian maupun seluruhnya kepada suaminya sebagai tebusan. Nah, itu ada di pengadilan tentunya yang memutuskan nanti. Nah, pada ayat berikutnya ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang tolak ba'in. Jadi kesempatan yang telah diberikan tadi 2 kali. Nah, kalau khulu itu tidak boleh merujuk di masa iddah. Jadi nanti nikahnya harus nikah baru kalau khulu. Tapi nikah baru saja, nikah baru artinya tidak harus persyaratan seperti tolak ba'in. Nah, tolak ba'in ini yang hati-hati nih kalau sudah 2 kali ya cerai rujuk sekali. Talak kedua rujuk 2 kali. Diberi kesempatan 2 kali. Kemudian kok masih mentalak lagi, maka sudah tidak ada hak lagi suaminya untuk kembali pada masa iddah. Ya, kalaupun mau kembali itu persyaratannya banyak dan sulit sekali ya. Ini makanya kita tidak boleh sembarangan ya mengucapkan kata talak. Meskipun bergurau sekalian ya. Jadi bergurau, gimana kalau saya talak kamu? Bergurau itu jadi. Gimana kalau saya talak kamu? Dengan ucapan yang jelas, bagaimana kalau saya cerai kamu? Tapi bergurau, jadi itu. Berbeda ketika menggunakan kinayah. Kinayah itu sindiran. Itu harus dijelaskan niatnya mau cerai apa enggak ini. Tapi kalau dengan kata-kata jelas, sorry, saya talak kamu atau saya cerai kamu, baik dia itu serius maupun bercanda, itu jatuh talaknya.
nggak jadi dia bercanda, nggak bisa, tetap jatuh talak. Ya. Maka ini nggak boleh kita main-main dengan kata-kata cerai, kata-kata talak ini. Nah, kalau sudah ketiga kali bagaimana? Fa'in tollakoha, maka apabila suami mentalak istrinya, berarti sudah ketiga kali itu. Yang tadi yang dua kali itu rujuk. Kok mentalak lagi yang ketiga, fala tahillu, maka tidak halal, tidak boleh lahu bagi suaminya mimba'du, setelah mentalak yang ketiga tidak boleh lagi kembali. Gitu ya. Tidak boleh lagi kembali pada masa iddah. Jadi bagaimana? Selesaikan dulu iddahnya. Setelah iddahnya selesai bagaimana? Hatta tangkiha, sehingga istrinya tadi itu menikah zaujat dengan suami ghairahu, selain suaminya yang tadi mentalak. Jadi selain suami awal. Jadi suami awal, mentalak sudah ketiga, nggak boleh nih kembali rujuk lagi, nggak bisa. Kalau yang sebelumnya masih bisa kita rujuk yuk, tanpa harus menikah ulang. Ngomong dong, Nah, papa nggak sekali, kelihatan. dua kali. Kok ketiga kali masih mentalak, maka kesempatan sudah berakhir. Ya, jadi itu aturan Islam. Yang sebelumnya tidak diatur seperti ini. Sebelumnya itu bisa mentalak berkali-kali, berkali-kali sampai ratusan kali. Talak cerai, talak cerai. Ya, talak memang cerai ya. Cerai rujuk pada masa itu. Sehingga ini menyulitkan sekali bagi terutama di sisi wanitanya, sisi perempuannya, sisi itu istrinya itu jadi ya tidak punya keleluasaan dan menyiksa. Ya, sebagian tujuannya adalah untuk menyakiti, menyiksa. Nggak boleh dalam Islam. Dua kali kok tidak ada perbaikan, maka sudah tertutup kesempatan untuk kembali. Sehingga dia kalau mau kembali, ya itu istrinya tadi menyelesaikan masa iddahnya, kemudian menikah dengan laki-laki lain, ya bukan hanya menikah, tapi adalah berhubungan suami istri. Maka ada satu apa namanya satu kisah ya di masa sahabat di masa Nabi, ya itu ada seorang wanita yang menyampaikan kepada Nabi bahwa suaminya telah mentalak dia, talak bain. Ya, maka bagaimana apa bisa kembali? Maka Nabi menyuruh dia untuk menikah dengan yang lain. Begitu dia menikah dengan yang lain, kembali kepada Nabi, bagaimana Nabi ini sudah sudah ditalak oleh suami yang kedua. Apakah dia sudah menyentuh kamu? Belum. Tidak bisa. Harus disentuh, artinya disentuh itu artinya adalah digauli. Digauli seperti suami istri. Nah, beratnya seperti itu, ya. Resikonya itu ya. Dan itu terjadi secara natural, bukan settingan. Kalau settingan batal ini. Ya, tidak sah itu menurut jumhur ulama tidak sah. Meskipun ada yang berpendapat itu boleh disetting, tapi itu sedikit pendapatnya. Ya, jumhur ulama mengatakan tidak boleh settingan. Settingan itu misalkan, waduh saya terlanjur, waduh menyesal saya ini. Istriku udah baik begini, aduh nyesel. Ya begitu kan, nyesel akhirnya dia cari teman, cari orang ya untuk bagaimana kamu mau menikah istriku. Tapi 2 bulan aja gitu ya. Wah itu nggak boleh itu. 2 bulan aja ya gitu ya. Nggak boleh. Misalnya ketika bilang iya boleh gitu ya 2 bulan gitu. Begitu udah menikah setelah 2 bulan ditagih. Kamu cerai belum? Enggak aku cerai kan itu ramai, berantem itu kan jadi. Dulu janjimu 2 bulan. Wah itu maka Islam tidak mengatur seperti itu. Kalau boleh itu ramai nah. Jadi nggak boleh. Nggak boleh settingan, nggak boleh harus natural. Jadi menikah dengan laki-laki lain, setelah iddah selesai menikah dengan laki-laki lain, kemudian fa'in tolakoha. Maka apabila suami kedua tadi menceraikan istrinya,
ya, fala junaha alaihima, maka tidak berdosa bagi keduanya, bagi suami yang pertama dan istri tadi yang dicerai oleh suami kedua, ayyataraja'a, untuk keduanya rujuk kembali, berdamai kembali, menikah kembali, tentu setelah iddahnya selesai. Panjang ini jadinya. In zonna, jika keduanya mengira atau meyakini, ya, memperkirakan, ayyukima, bahwa keduanya dapat melaksanakan hududallahi, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu harus ada motivasi yang baik, gitu ya. Nggak boleh maka pernikahan, perceraian ini kemudian masuk keluar nggak bisa. Ya harus dengan aturan-aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Dan itu kan berat, itu. Sudah di adanya muhalil, itu apa, menyela-nyela itu berat sekali itu ya. Maka jangan, ini pelajarannya adalah jangan suka mengeluarkan kata-kata cerai. Kalau memang kau cinta kepada istrimu, ya jangan tahan untuk mengucapkan kata cerai, baik serius maupun bercanda. Karena bercanda itu jatuh tangan. Jadi, jadi ketika sudah talak kedua, kemudian pada masa iddah rujuk kembali, ya jadi suami istri, kemudian di talak ketiga, ya maka suami tidak boleh kembali kepada istrinya di masa iddah. Jadi diselesaikan masa iddahnya, ya yang sudah disampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya. Kemudian setelah masa iddah selesai, suami kalau mau kembali kepada istrinya harus memastikan istrinya menikah dengan laki-laki lain. Bukan hanya memastikan menikah, tapi juga berhubungan suami istri dengan laki-laki lain. Kemudian apabila laki-laki lain tadi, suami yang kedua tadi mencerainya, maka ditunggu masa iddahnya. Nah, kalau ditunggu masa iddahnya suami kedua kembali lagi bagaimana? Ya rujuk lagi. Ya, itu statusnya sudah suami istri yang suami kedua tadi. Nah, kalau kemudian misalkan sudah selesai iddahnya, maka istrinya tadi bisa kembali ke suami pertama dengan nikah yang baru, dengan akad yang baru. Akad nikah itu kemudian ada walinya, ada saksinya, ya. Bagaimana kalau sudah menikah lagi itu kemudian talak lagi? Nah, itu kemudian panjang pembahasan di fikih. Ada yang berpendapat kalau mentalak lagi, udah talak bain, terus di sela-sela orang lain, cerai, panjang sekali jadinya ya. Kemudian menikah lagi dengan suami pertama, talak, itu langsung talak bain. Jadi hati-hati ini ya. Jadi harus sela-sela lagi gitu ya. Ini untuk melindungi kaum wanita supaya tidak dipermainkan oleh laki-laki. Bayangkan saja kalau seorang suami mentalak istrinya di masa iddah yang panjang, 3 kali sucian, rata-rata 3 bulan, ya 3 kali suci haid itu. Sebelum suci 2 hari, rujuk lagi, ya. Kemudian talak lagi, panjang itu ya. Kalau tidak dibatasi seperti itu, maka ini tentunya akan eh, apa namanya, menyakiti kaum wanita. Watilka hududullahi, dan itulah ketentuan-ketentuan Allah. Yubayyinuha, dia menerangkan ketentuan-ketentuannya itu liqaumin, bagi kaum, bagi orang-orang ya'lamuna, yang mereka mengetahui. Jadi orang-orang yang mengetahui lah yang bisa mendapatkan pelajaran. Mengetahui bagaimana? Mengetahui akan segala akibatnya. Ada ketentuan ini, kalau dilanggar apa akibatnya. Ada ketentuan ini, kalau dilanggar apa akibatnya. Dia ketahui. Orang yang mengetahui itulah yang bisa mendapatkan pelajaran. Bagaimana bisa mendapatkan pelajaran? Woi, nggak mengetahui. Tabrak aja gitu ya. Padahal sudah ada ketentuan-ketentuan Allah. Jadi sampai pada ayat 230 ini, Masya Allah, detail ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha mengetahui, zat yang maha menciptakan manusia,
mengerti akan manusia itu, kemudian hukum-hukumnya ditetapkan itu. Demikian detailnya. Padahal ayat-ayat ini turun di masa padang pasir, ya, di masa dulu Nabi Muhammad SAW di Mekah, di Madinah. Itu peradabannya itu baru selesai keluar dari jahiliyah di Mekah. Tidak, literasinya rendah dan sebagainya. Bagaimana mungkin sampai detail seperti ini? Ya, padahal itu sama sekali sebelumnya tidak ada aturan-aturan seperti ini. Kalau ini bukan dari Allah Subhanahu wa taala, ini tidak mungkin ketentuan detail seperti ini yang melindungi supaya manusia bisa hidup dengan aman, tertib, nyaman, tidak ada yang terzalimi. Ini salah satu bukti mukjizatnya Al-Qur'an. Ya. Kemudian dilanjutkan, wa idza talaqtumun nisaa fabalaguna ajalahunna wa idza talaqtum, dan apabila kalian mentalak, para suami mentalak an-nisaa, istri-istri, mentalak istri-istrinya, fabalaguna, maka istri-istri tadi itu sudah sampai ajalahunna, pada masa iddahnya. Jadi ini adalah ketentuan lagi, ya. Ketika suami mentalak istrinya, kemudian istri menjalani masa iddahnya dan menjelang selesai masa iddah, maka ketentuan Allah Subhanahu wa taala, fa'amsikuhunna, maka rujuklah mereka bima'rufin, dengan cara yang baik. Atau sarihuhunna, ceraikanlah mereka bima'rufin, dengan cara yang baik. Dua pilihan. Kamu kembali rujuk dengan yang baik, dengan cara yang baik. Artinya apa? Ada motivasi yang baik, ya, bukan niatan yang lain, niatan yang baik, niatan untuk kembali, niatan untuk minta maaf, niatan untuk memperbaiki segala yang kemarin kurang, ya, kan ada waktu untuk introspeksi, gitu ya. Biasanya kalau udah sekian bulan itu kemudian sadar, sadar, Masya Allah, nyesel, ya, cerai itu nyesel gitu ya. Ingat masa-masa indah, dan dia orang yang baik, rajin sholat, apa alasan mencerai dia? Dia juga taat misalkan, kalaupun ada sedikit-sedikit apa, itu ya manusiawi lah, namanya manusia, kadang-kadang malas gitu ya, tapi tetap sholat misalkan, puasa juga puasa, apa alasannya? Nakal juga enggak misalkan, nyesel, udah kita kembali yuk. Nah, silakan kalau mau niatan yang baik dan akan memperbaiki hubungan, silakan rujuk. Atau kalau memang tidak bisa setelah sekian lamanya menunggu masa iddah itu, cukup waktu untuk berpikir kontemplasi, sepertinya nggak bisa kita rujuk. Sepertinya memang sulit kita kembali. Padahal sebelum nikah dulu apa komitmennya? Kita akan hidup semati. Wah, kalau itu ya, orang yang sedang kasmaran, sedang cinta itu apa, itulah syair-syair itu muncul. Kalau lautan ini api, aku seberangi. Wah, gunung tinggi aku hadapi, yos, pokoknya begitulah. Begitu udah nikah, kelihatan semua, terbuka semua, kok begini jadinya gitu ya. Komitmen sehidup semati kemudian buyar saat menikah. Ya itu manusia. Jangan ditutup gitu ya. Jangan ditutup pintu itu. Kalau memang sudah budek gitu ya, ya jalan keluarnya yang cerai tadi. Nah, kalau sudah menjelang iddahnya selesai tadi, pilihannya adalah engkau kembali merujuk kepada istrimu atau engkau ceraikan dia. Tentu ceraikannya dengan cara yang baik. Artinya apa? Tidak dirujuk. Ya, tidak dirujuk sehingga masa iddahnya yang mepet tadi sudah kita nggak usah rujuk. Kemudian selesai masa iddahnya. Nah, gitu. Itu pilihannya dua itu. Tapi kedua-duanya adalah bima'rufin, dengan cara yang baik. Niatannya baik.
Wala tumsikuhunna, dan jangan sekali-kali engkau kembali kepada istri. Menahan itu artinya kembali, rujuk. Nikah apa? Talak, kemudian masa iddah dijalankan, sudah menjelang selesai, kembali dirujuk. Nah, itu ya. Tapi diroron, karena ada motivasi untuk madorot, menimbulkan madorot, menimbulkan kesusahan, menyakiti istrinya itu. Lita'atadu, ya, agar kalian melewati batas. Jadi apa tadi motivasinya untuk kembali? Adalah supaya istrinya tidak nikah dengan orang lain lagi, dan ketika dia kembali lagi, dia bisa, ya itu tadi, menindas dan sebagainya. Atau minta, motivasinya adalah minta tebusan. Ya ada motivasi orang itu minta tebusan. Dah, aku kembali lagi. Ya, tapi motivasinya supaya istrinya menebus dia dengan khulu. Nah, tadi istrinya kan menahan untuk tidak khulu, ya. Suaminya ini menahan juga untuk rujuk. Begitu mau selesai iddahnya, merujuk, tapi niatnya tidak baik. Itu tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Harus tulus, harus dengan ma'ruf, dengan baik. Waman, dan barang siapa ya faal, yang dia berbuat zalika, demikian itu, artinya apa? Kembali tapi niatannya tidak baik, motivasinya tidak baik, faqad, maka sungguh zolama, dia menzolimi nafsahu, dirinya sendiri. Justru dia menzolimi dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan tidak dilarang oleh Allah, dilanggar. Mau rujuk tapi niatnya tidak baik. Nah, siapa yang tahu niatnya orang? Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan salah. Kamu mau kembali kepada dia, itu Allah tahu motivasimu ingin minta tebusan, ingin menahan dia supaya tidak menikah dengan laki-laki lain, atau engkau bisa melakukan yang dulunya kamu lakukan, itu apa? Menelantarkan dan sebagainya. Niatan tidak baik. Kalau memang kembali, ya kembali dengan cara yang baik. Ya, sebagaimana hak dan kewajiban suami istri yang seimbang. Jadi ketika dia melakukan yang demikian itu, artinya adalah dia merujuk dengan cara yang tidak baik, dengan motivasi tidak baik, maka sesungguhnya dia mendolimi dirinya sendiri. Di dunia dia rasakan itu. Ketika dia menelantarkan istrinya, apa? Keluarga istrinya tidak suka kepadanya. Itu kan ada dampaknya kepadanya. Ya. Keluarganya tidak suka, tetangganya juga orang tidak suka kepadanya. Kok dia sama istrinya begitu ya, gitu ya. Teman-teman istrinya juga tidak suka kepadanya. Itu juga berdampak kepadanya. Belum lagi nanti dampak di akhirat yang tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengadili dia. Wala tattakhidhu, dan janganlah kalian menjadikan ayatillahi, ayat-ayat Allah, huzuan, sebagai permainan. Ketentuan-ketentuan Allah itu jangan kau main-mainkan. Ini boleh rujuk, tak rujuk tapi niatan tidak baik, gak boleh. Wadhkuru, dan ingatlah kalian. Wadhkuru, dan ingatlah kalian ni'matallahi, nikmatnya Allah alaikum, kepada kalian. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Berupa apa nikmat Allah kepada kalian? Yaitu Allah jadikan kalian manusia. Allah jadikan kalian manusia yang sehat, manusia yang punya akal, itu nikmat Allah. Ini maksudnya itu. Kalian tidak diciptakan sebagai batu yang bisa diangkat, dilemparkan, dipukul-pukul. Kalian tidak diciptakan sebagai binatang. Kalian diciptakan sebagai manusia yang bisa merasakan nikmatnya menikah, salah satunya. Selain nikmat yang lain banyak sekali, dengan jadinya manusia itu merasakan nikmat yang sangat besar. Bisa makan apapun, buah-buahan itu manusia itu. Kalau hewannya, bisa nggak hewan tuh kemudian milih mangga gitu? Ya, yang milih mangga tertentu saja. Singa dikasih mangga nggak mau. Daging-daging itu,
Manusia itu, ya, daging ayam aja bisa masaknya bisa macam-macam itu. Bisa jadi opor, bisa jadi steak, bisa jadi ini sate, ya. Daging kambing itu bisa jadi macam-macam. Itu manusia nikmat. Daging kambing di hadapan singa, ya, itu nggak penting dikasih bumbu ini bumbu itu nggak penting ya. Maka dia nggak bisa tahu daging kambing rasanya kalau di apa digulai seperti ini, kalau di sate seperti ini, kalau di ini seperti ini. Itu manusia. Singa pemakan daging atau macan pemakan daging tidak merasakan itu. Padahal sama-sama makan daging, itu ya. Manusia bisa bikin minuman, masya Allah, ya. Itu nikmat yang luar biasa sebagai manusia, termasuk menikah, ya. Itu ingat itu nikmat Allah yang banyak itu yang sudah Allah berikan kepada kalian. Kemudian wama dan ingatlah juga pada apa? Anzala yang Allah turunkan alaikum kepada kalian minal kitabi berupa kitab Al-Quran wal hikmati dan hikmah petunjuk-petunjuk dari Nabi Muhammad SAW itu adalah penyempurna nikmatnya Allah. Allah jadikan kalian manusia merasakan nikmat dunia. Allah juga turunkan kepada kalian Al-Quran, Alkitab, petunjuk-petunjuk Allah yang kalau dilaksanakan petunjuk-petunjuk itu kalian akan hidup damai, hidup sejahtera, merasakan kesempurnaan nikmat dunia dan akhirat. Selain Al-Quran juga Allah melalui nabinya itu petunjuk-petunjuk Nabi, contoh-contoh teladan dari Nabi. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang Allah berikan kepada manusia. Ya'izukum, yang dia mengajarkan kepada kalian bihi dengannya. Ya. Sempurna nikmat itu. Kalau Allah jadikan kita yang lain, bisa nggak? Ya bisa. Tentu Allah jadikan kita sebagai manusia, ya khalifahnya, wakil Allah di muka bumi ini, ya, yang Allah kasih kehidupan fasilitas untuk manusia, ya. Kemudian Allah sempurnakan dengan petunjuk-petunjuk agar selamat dunia dan akhirat. Semua ini adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu semua. Wattaqullaha dan bertakwalah kalian kepada Allah, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Wa'lamu dan ketahuilah oleh kalian annallaha bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bikulli syai'in dengan segala sesuatu alimun itu maha mengetahui. Allah maha mengetahui segala sesuatu termasuk apa yang ada pada hati-hati kalian, motivasi-motivasi kalian yang tadi itu, ya. Sehingga dengan demikian maka sadar kita sebagai manusia diberikan nikmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diberikan petunjuk Al-Qur'an, petunjuk hadis-hadis Nabi, ya. Dan mengetahui dengan itu semua jadi mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik, ya, sehingga bisa hidup bahagia dunia dan akhirat, ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian kajian Al-Qur'an berkata untuk malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita keselamatan, kesehatan, ilmu yang bermanfaat di dunia akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal-'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.